berkumpul di tempat ini dalam acara workshop. Nanti banyak sekali ilmu-ilmu yang akan suster Bapak Ibu dapatkan. Nanti ada pilah sampah, pembuatan ekoenzim, dan juga pupuk organik. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum acara demi acara kita mulai, supaya pertemuan pada hari ini lancar, kita buka dulu dengan doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua, umat-Mu, terutama pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini dalam acara workshop pembuatan ekoenzim, pilah sampah, dan pembuatan pupuk. Kiranya Engkau berkati acara hari ini dari awal, siang hingga nanti kami selesai, sehingga semua acara dapat berjalan dengan lancar. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan rencana-rencana kami hari ini, kegiatan kami hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saudara Bapak Ibu, adapun susunan acara pada hari ini supaya Bapak Ibu nanti bisa mengikuti acara sampai selesai, jangan pulang. Yang pertama nanti ada sambutan dari Ketua Panitia, yang kedua nanti ada materi pengelolaan sampah rumah tangga dan juga pilah sampah yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Tari. Acara berikutnya yaitu pembuatan ekoenzim dan manfaat ekoenzim, nanti juga akan disampaikan oleh narasumber kita Pak Dino dan juga Pak Felix. Terus acara yang terakhir yaitu pembuatan kompos, nanti akan disampaikan oleh narasumber kita Pak Lambert. Jadi minta tolong nanti tetap stay di sini, di tempat ini, bisa mengikuti acara sampai selesai. Jangan pulang dulu nggih Bapak Ibu, nanti tetap setia mengikuti acara hari ini. Baik, untuk acara berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Hari Pangan Sedunia kepada Bapak Widodo. Kami persilahkan. Monggo Pak Wid. Terima kasih Mbak Yuli. Suster, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara sekalian, selamat siang, berkah dalam. Bapak Ibu, peringatan Hari Pangan Sedunia tahun ini cukup banyak kegiatannya, dan juga ada berbagai workshop, lomba anak-anak, penggalangan dana, dan ada gunungan dan lain sebagainya. Penggalangan dana setelah misa ada jual sayur, buah, susu, daging, dan lain sebagainya. Itu sudah terlaksana. Ada pesta umat yang tadi pagi sudah terlaksana dengan makanan non beras. Jadi ada tiwul, ada nasi jagung, dan lain sebagainya yang diolah bukan dari beras. Lalu ada lomba anak-anak yang saat ini sedang dilaksanakan juga di pastoran atau di ruang Pia dan Bir, yang banyak sekali anak-anak terlibat dan menjadi peserta dalam kegiatan tersebut. Lalu workshop yang akan kita laksanakan siang hari ini adalah pembuatan pupuk, ekoenzim, dan juga media tanam yang akan Bapak Ibu praktekkan bersama-sama Bapak Sugino, Bapak Lambert, Ibu Tari, dan semuanya ini dikoordinir oleh Ibu Yuli. Beliau-beliau ini adalah pegiat-pegiat lingkungan hidup dan juga pendidik. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bersama-sama belajar dari beliau-beliau ini. Lalu dari kegiatan ini juga ada kegiatan kunjungan ke Panti Werida yang akan dilaksanakan tanggal 16 Oktober besok di Buja. Dan ada rayahan gunungan hasil bumi
persembahan dari 7 wilayah yang ada di paroki Santo Petrus Gejologus ini. Ada bazar UMKM yang pesertanya dari para pelaku UMKM. Dan puncaknya dari kegiatan peringatan Hari Pangan Sedunia ini adalah perayaan Ekaristi Syukur pada tanggal 20 Oktober 2024 jam 8 pagi. Bapak Ibu, dari semua kegiatan tersebut adalah pelaksanaan dari panitia yang memperhatikan 4 aspek dari kegiatan gereja, yaitu edukasi, aksi, partisipasi, dan juga selebrasi. Aspek edukasi adalah kegiatan yang akan kita laksanakan dan juga yang anak-anak laksanakan saat ini di ruangan pastoran tersebut. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar, bertukar pengetahuan dan juga bertukar pengalaman. Dari limbah, dari sampah bisa menjadi bahan yang berguna bagi kehidupan. Nanti Ibu Tari akan menjelaskan semuanya dan juga akan mempraktekkan dan berbagi ilmu serta pengalaman kepada Bapak Ibu sekalian. Juga Pak Gino akan memberikan berbagi ilmu bagaimana membuat ekoenzim dari kulit buah-buah atau sampah bisa menjadi bahan yang berguna untuk pertanian yang menghasilkan bahan pangan yang kita makan. Juga Pak Lambet akan berbagi ilmu tentang pembuatan media tanam, Pak Lambet, atau kompos. Barangkali ada yang tinggal di perumahan sehingga lahan yang kurang luas, mungkin bisa menggunakan media tanam tersebut melalui pot atau polybag dan lain sebagainya, sehingga bisa menanam pohon-pohon yang berguna bagi kehidupan. Perlu Bapak Ibu ketahui, kegiatan ini dikoordinir oleh Ibu Yuliana sehingga bisa siap segalanya ini. Dan kami mohon nanti Bapak Ibu bisa menanyakan atau memberi masukan dan saling berdiskusi sehingga apa yang diharapkan oleh para peserta dan para narasumber bisa tercapai dengan baik. Demikian Bapak Ibu semua, bila ada kata yang kurang pas dari saya mohon maaf, dan selamat mengikuti semua rangkaian tahapan dari narasumber yang disampaikan sehingga betul-betul ada manfaat yang bisa Bapak Ibu ambil. Terima kasih, berkat dalam, sugeng siang. Terima kasih Pak Widodo. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir untuk boleh bersama-sama kita belajar. Semoga apa yang Bapak Ibu dapatkan nanti dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk acara yang pertama kita akan menerima materi yaitu pengelolaan sampah rumah tangga dan pilah sampah yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber kita, Ibu Tari. Untuk itu kepada Ibu Tari yang dipersilahkan. Monggo Bu. Baik, Suster, Ibu, Bapak, sugeng enjang berkat dalem. Iya. Seperti yang tadi sudah dikenalkan di depan, saya Tari Maria Yosefa Trias Ardiantari. Saya hanya seorang mantan guru. Saya pernah bekerja sebagai guru di SMA Kebon Dalem. Kebetulan guru geografi. Jadi match linier dengan materi yang akan kita bicarakan. Saya mengajar kurang lebih 29 tahun. Saya sudah tua Bapak Ibu. Jadi saya untuk paling enggak saya matur di depan Bapak Ibu itu saya sudah pernah mengajar ini begitu ya. Tetapi selebihnya Tuhan yang akan membimbing kita semua nanti untuk menyelamatkan bumi begitu ya. Jadi kegiatan ini tidak akan banyak manfaatnya jika memang tidak secara berkelanjutan kita lakukan. Kembali saya ingin memperkenalkan diri. Kegiatan saya sebagai mantan guru, saya sekarang menjadi ibu rumah tangga, kemudian saya juga
ya istilahnya pegiat lingkungan lah begitu. Kebetulan saya bersama teman-teman saya mendirikan Bank Sampah Berkah Pelangi Kasih. Gudangnya ada di Dawung. Di sini ada Bu Kiki yang sering menemani saya bekerja di gudang. Itu salah satu upaya kami untuk menyelamatkan lingkungan, terutama di seputar Bukit Semarang Baru. Itu dulu dari saya. Nah, kegiatan harian yang lain, saya paling kalau masuk ke ibu-ibu PKK karena ujung tombak pengelolaan sampah rumah tangga ini adalah ibu rumah tangga. Jadi saya masuk ke PKK RT, PKK RW, tergantung. Kami bekerja hanya getok tular Bapak Ibu, kami tidak memberikan proposal ke sana ke sini sehingga saya takutnya kalau nanti nggak keconggah begitu dengan kegiatan yang lain. Tapi ketika saya diundang dari ini, saya tahu dari RT kemarin Ibu Tari kok ke sana, kami juga ingin begitu. Terus kami ke sana begitu. Jadi sampai ke Pasadena, Perumahan Kerapia, Perumahan Pasadena, Perumahan Kerapia, kemudian Perumahan Sulanji, Graha. Pokok pondasi malah yang belum hanya lingkungan Simon saja, karena kebetulan saya tinggal di lingkungan Simon. Kami tari itu mana Mbak? Bu Kiki? Delta Asri. Saya ngambil sampah di sana, kami mengambil sampah di Delta Asri 3 J. Waduh Pak Sigit, terima kasih Pak Sigit. Kemudian yang lain kami hanya masuk di lingkungan-lingkungan yang memanggil kami, lingkungannya Bu Kiki. Kami hanya tapi belum secara bersama. Menurut hemat saya memang kegiatan ini akan lebih afdol jika kita bersama-sama. Baik, sebelum kita ngomong lebih jauh Bapak Ibu, mari kita saya menyiapkan ini ya, menyiapkan materi. Beruntung saya sempat mengkopikan karena saya hanya punya PowerPoint sedikit. Bapak Ibu, materi kita hari ini adalah pengelolaan limbah rumah tangga. Jadi kenapa kok pengelolaan limbah rumah tangga? Karena ini dasarnya ini. WHO, Badan Kesehatan Dunia kita, menyampaikan bahwa pengelolaan sampah adalah aspek yang krusial, penting dan harus segera dilaksanakan. Tahun 1960-an WHO pernah menyerukan, ayo negara-negara silahkan kamu jaga hutanmu sebelum nanti ada dampak perubahan iklim. Saestu Bapak Ibu, ketika negara-negara abai tentang ini, maka sekarang perubahan iklim terjadi dalam kurun waktu kurang dari 50 tahun. Sejak kita merasakan perubahan iklim, pergeseran iklim itu sejak tahun 90. Jadi hanya 30 tahun. Nah, ini merupakan aspek krusial yang segera harus dilaksanakan. Kenapa? Karena kita membayangkan saja ada 5 miliar penduduk di bumi. Setiap hari penduduk itu misalnya semua makan permen, bungkusnya dibuang sembarangan. Betapa tidak kemudian nanti bumi kita tertutup oleh sampah permen, sampah kulit permen, 5 miliar. Itu sehari, seminggu, sebulan, setahun. Bagaimana bumi kita? Simpelnya begitu. Nah, pengelolaan sampah adalah aspek krusial, penting dan harus segera dilaksanakan untuk mencegah dampak negatif sampah terhadap kesehatan penduduk bumi dan lingkungan hidupnya. Itu WHO berkata begitu. WHO adalah badan yang berada di bawah naungan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kemudian ini yang penting untuk kita karena kita skupnya kita bicara sedang di paroki J. Pimpinan tertinggi Gereja Katolik di dunia tanggal 24 Mei 2015
2015 itu berarti 9 tahun yang lalu sudah mengeluarkan surat ensiklik tentang Laudato Si. Apa itu Laudato Si? Dalam Laudato Si, dalam ensiklik itu Bapak Paus mengkritik konsumerisme. Betapa penduduk bumi itu sangat senang belanja. Konsumerisme. Karena dampak konsumerisme maka muncul industri-industri baru. Dan kemasan-kemasan dari hasil produksi itu biasanya seringkali menggunakan plastik dan lain-lain, begitu ya. Dan lain-lain kita nanti bicara tentang itu. Nah, pembangunan juga tidak terkendali, terutama pembangunan industri. Industri itu banyak dampaknya Bapak Ibu, banyak sekali. Di samping meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi dampak negatif lain kalau tidak dijagani, tidak ini bahaya. Satu tadi sampah, kita bicara sampah. Yang kedua polusi. Gitu. Yang ketiga kemudian penduduk masyarakat jadi dampak sosialnya banyak sekali, ada hedonisme, ada konsumerisme dan lain sebagainya. Pembangunan yang tak terkendali, pembangunan industri dan konsumerisme mengakibatkan kerusakan lingkungan dan pemanasan global. Keluarnya residu berupa asap dari berbagai bahan pencemar kemudian berkumpul di atas, di langit, menjadikan bumi ini ada seperti payung yang membuat bumi itu menjadi seperti rumah kaca, panas begitu ya. Itu nanti kita bicara itu di lain kesempatan ya. Kemudian Bapak Paus juga mengajak seluruh penduduk bumi untuk mengadakan aksi global. Puji Tuhan, gereja kita, paroki kita sekarang ini sedang dalam rangka mengajak aksi global itu. Kita bersama-sama Bapak Ibu. Kalau saya sendirian, kami sendirian nggak mampu. Mengajak seluruh penduduk bumi mengadakan aksi global segera dan terpadu untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup. Bapak Paus berkata, bumi adalah ibu. Bumi itu adalah ibu yang menjadi rumah bersama bagi semua makhluk. Manusia sing rusak, tapi binatang yang nggak tahu apa-apa. Seringkali ya Bapak Ibu kita lihat ada yang kura-kura atau penyu laut keserimpet plastik, kemudian perut ikan paus yang mati itu banyak plastik, banyak botolnya yang kemakan dan lain sebagainya. Itu dampak siapa tuh Bapak Ibu kita. Saya punya teman di bank sampah di Tambak Lorok sana. Saya tanya, sampahmu kok iso semono kae jeng angger datang truk itu bisa sampai jual sampah itu bisa sampai juta-jutaan begitu. Wih teko dhewe Mbak Yu, teko dhewe piye? Saka laut. Di muara-muara sungai itu sampah itu datang sendiri, Bapak Ibu. Datang sendiri. Artinya apa? Artinya dari hulu ke hilir sungai itu ngangkut sampah. Itu sekali jual seminggu sampai 3 kali jual. Sekali jual itu bisa belasan juta rupiah dapatnya. Tambak Lorok, makanya dia jadi bank sampah maju di sana. Terbaik tingkat nasional. Jadi jarang ada keluhan bahwa pantai Tambak Lorok, pantai utara Semarang itu penuh dengan sampah. Itu jarang karena giat mereka. Luar biasa aja Bapak Ibu. Nah, tadi saya sudah ngomong, Badan Dunia sudah ngomong begitu, gereja dunia sudah ngomong begitu. Bagaimana dengan negara kita? Di pemerintah sebelum ini sampai Pak Jokowi belum tergarap. Mereka hanya nunut kegiatan dari organisasi-organisasi internasional, bentukan PBB dan bentukan WHO yang sering memberantas seperti ini nih. USAID, Yayasan Dana Masyarakat Amerika Serikat, dia punya program CCBO, Clean City Blue Ocean.
Dia ingin semua seluruh pesisir pantai di bumi itu bersih, clean city dan blue ocean, lautnya kembali menjadi biru. Nah, Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kita nunut. Sementara ini nunut. Lah, kemarin itu ketika janjinya presiden terpilih, ada dia mau menghidupkan perekonomian sirkuler. Perekonomian sirkuler itu apa Bapak Ibu? Perekonomian sirkuler adalah kegiatan perekonomian yang seperti kita ini mendaur sampah, mendaur ulang sampah, kemudian dijadikan aset ekonomi buat barang lagi. Begitu. Mari kita lihat janji beliau jalan nggak? Gitu ya. Indonesia itu Bapak Ibu negara kita. Nah sekarang ini juga penting Bapak Ibu, menurut penelitian USAID yang tadi saya ceritakan tadi ya, 85% limbah padat yang memenuhi bumi kita itu berasal dari limbah domestik, limbah rumah tangga. Limbahnya kita semua ibu-ibu, bapak-bapak juga, ada dari kita malah yang suka nyampah ngumpulin sampah nggak tahu buat apa begitu ya. Itu manusia begitu kadang, tetapi untuk apa sih begitu ya. Nah, makanya saya dan teman-teman memang bekerja di karena kami adalah ibu rumah tangga begitu ya. Maka kami gampang mendekati ibu rumah tangga yang lain untuk ngeracunin kegiatan pilah ini, gitu ya. Jadi saya nebar virus untuk bapak-bapak juga, dibantu ibu-ibunya di dapur itu kalau pas ada sampahnya numpuk sambil. Nah, nanti bagaimana ya? Nah, untuk itu diperlukan usaha berkelanjutan untuk mengelola limbah rumah tangga. Berkelanjutan artinya apa Bapak Ibu? Terus menerus, berlanjut, nggak berhenti, semakin lama semakin komprehensif, semakin semakin intensif. Kita menularkan virus bareng-bareng Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu adalah wakil dari lingkungan. Nanti kalau Bapak Ibu ngendiko di depan umat di lingkungan pasti akan kelebihan akan kita bisa bicara, kita bisa bergerak serempak. Nah, sekarang sampai ke materi pembelajaran. Ini makanan saya sehari-hari Bapak Ibu waktu saya mengajar. Sampah domestik padat dibedakan menjadi dua. Kenapa saya tidak membahas sampah cair Bapak Ibu? Hari ini kita khusus untuk berbicara sampah padat. Sampah cair nanti mungkin akan ada ini. Kalau di rumah sakit, di industri-industri memang ada instalasi pengolahan limbah cair, kita kayaknya belum ada. Hanya kita supaya menyimpan cadangan air tanah kita bikin biopori, paling itu di rumah tangga aja. Yang penting ini sekarang limbah padatnya dulu. Sampah organik, sampah domestik dibedakan menjadi dua jenis. Satu, sampah organik. Apa sih sampah organik? Sampah yang berupa benda hidup, berasal dari benda hidup dan berupa benda hidup, bisa diolah lagi untuk menjadi bahan organik yang relatif aman untuk digunakan dan dikonsumsi. Contoh, daun-daun kering, kemudian sampah potongan sayur, itu bisa menjadi kompos, pupuk cair, kemudian kulit buah, dan lain-lain untuk ekoenzim. Ya, sampah organik jelas nanti akan dibicarakan lebih lanjut oleh Pak Lambert dan Pak Gino, akan diajarin Bapak Ibu sampai bisa gitu ya. Yang kedua, ini bagian saya, nanti Bapak Ibu saya ajari untuk pilah sampah bagaimana supaya, kenapa sih saya bicara itu, supaya sampah akhir, sampah residu di depan rumah kita, kan ada tempat sampah di depan rumah, di halaman depan rumah itu, supaya tinggal tersisa residu saja yang memang tidak bisa diapa-apain lagi.
Sedangkan sampah yang sudah kita pilah itu bisa kita apa-apain, bisa kita jadikan fulus, bisa kita jadikan cuan. Sementara ekoenzim memang belum bisa diperjualbelikan, Pak Gino. Belum. Kalau kompos sudah ada yang berani membuat kompos dan dijual. Bapak Ibu sudah ada. Oke, kita bicara sampah organik. Sampah anorganik adalah sampah yang berupa benda padat yang hanya nggak bisa diapa-apain, tapi hanya bisa dikurangi pemakaiannya, reduce. Bisa dikurangi pemakaiannya, misalnya begini, misalnya kita pakai sampo. Sampo kan sekarang ada patchnya itu ya, itu kan ada refillnya. Bagaimana kalau kita besok tidak membeli botolnya lagi, tetapi kita beli refillnya? Itu mengurangi, reduce. Misalnya kita mengurangi bahan dari plastik, reduce ya. Misalnya sekarang lagi model gelas-gelas kertas dari kertas marga itu, dulu kan gelas plastik toh, lah plastiknya dikurangi jadi kertas. Kertas itu kenapa kertas yang bisa didaur ulang, itu juga sedikit membantu. Itu kegiatan reduce. Yang kedua, hanya bisa dipakai ulang, reuse, dipakai ulang. Bapak Ibu, saya tanya sekarang, ada contoh di sini kegiatan reuse mana? Menurut Bapak Ibu, ada yang bisa reuse, menggunakan ulang? Apa? Oh, betul. Terus apa lagi? Apa lagi? Reuse. Yang kelihatan. Apa lagi? Reuse. Bisa dibuat lagi. Yang gampang. Bapak Ibu ini apa? Kayak foto saja nih. Bahan dasarnya apa ini? Plastik. Masih bisa dipakai kan? Iya. Itu masih bisa dipakai kan? Bisa. Bisa nggak untuk tikar? Bisa. Reuse. Jelas ya Bapak Ibu? Nah, kita juga untuk mengurangi penggunaan plastik, kita disarankan untuk sekarang anak-anak sekolah harus pakai tumbler. Aku ke orang tua tumbler. Makanya kok aku haus sekali ya, biasanya ada botol di tas saya. Anak sekolah sekarang harus ini ya suster. Anak-anak marsud kan harus bawa ini ya suster. Harus bawa lepak sendiri. Itu juga reduce, mengurangi pemakaian plastik. Jelas. Lah sekarang recycle, apa itu? Recycle adalah sampah yang dibuat menjadi barang yang baru lagi. Termasuk ini kegiatan kita nanti. Pilah sampah. Mbak Tari, kalau pilah sampah itu nanti jadi apa toh? Tak ceritani ya Bapak Ibu, kami di Bank Sampah Berkah Pelangi Kasih itu kami memang memilah sampah. Kegiatan kami itu hanya menampung sampah dari instansi yang kami menjadi teman kerjasama kami, SD Marsud Hirini, Gereja Paroki Bongsari, kemudian di mana Bu, yaitu kami Tari, Bank Sampah di Delta, kemudian Bank Sampah Simon lingkungan kami. Kemudian di RT mana, di Pasadena, RT 4, RW 4, RW 5, RW 10, Rumnas Krapya, itu kami baru sampai sana. Kemudian di RW 6, Kecamatan Ngalian, ya Kelurahan Ngalian, itu kami mengambil itu saja sudah kewalahan Bapak Ibu. Nah, terus bagaimana cara kerja kami? Kami menampung di gudang, kemudian kami pisah-pisah. Kemudian kami memanggil dari pabrik langsung. Ini untuk memotong garis rantai yang terlalu panjang kalau lewat pemulung itu loh Bapak Ibu. Pengepul kan dari pemulung ke pemulung lain dulu suster biasanya.
kaca 50 rupiah itu loh Sir. Ke pemulung lain yang lebih besar, ke pemulung lain, nanti baru ke pengepul, diambil pengepul, nanti pengepul ke pengepul yang lebih besar lagi, begitu rantainya terlalu panjang begitu. Kalau kami, kenapa kami membuat gudang sendiri, karena kami langsung nanti berhubungan dengan pabrik yang mendaur ulang, jadi memutus mata rantai itu supaya cepat sirkulernya itu. Dan memang syarat untuk mendirikan bank sampah itu sebetulnya mestinya dia punya gudang dan ada hubungan dengan pabrik. Nah, masalahnya pabrik itu hanya terima sampah kalau lebih dari 100 kilo. Dan kalau PET itu 100 kilo itu banyak banget Bapak Ibu, berkarung-karung, aduh sampai begitu ya. Sampai kadang kalau iki kapan tuh diangkut barang wis kayak ngene kebone kebak begitu. Jadi harus dia mau datang kalau lebih dari 100 kilo. Kardus juga begitu Bapak Ibu, kardus juga begitu. Jadi kegiatan kami di Bank Sampah Berkah Pelangi Kasih seperti itu. Nah, nantinya akan dijadikan apa? Nah, kalau kantong plastik nanti akan dibuat menjadi kantong plastik baru. Kantong plastik kalau yang relatif masih baru itu warnanya yang bersih-bersih gitu Bapak Ibu, putih begitu. Nanti kalau yang sudah berkali-kali recycle nanti warnanya jadi hitam. Makanya kenapa makanan nggak boleh dibungkus di tas plastik warna hitam. Ember juga begitu. Ember pecah, ember bodol itu yang hitam sama yang hijau Bu. Yang kalau ya memang kelebihannya dia nggak bisa pecah lah. Bakul ember itu kalau ditutup-tutupin lantai anti pecah lah, karena memang ya memang dari daur ulang, dari beberapa daur ulang beberapa kali begitu. Kertas juga akan dibuat menjadi kertas lagi. Kalau kertas putih disendirikan namanya arsip. Kertas seperti ini arsip Bapak Ibu. Ini nanti menjadi kertas putih lagi, pewarnanya dihilangkan, dia bisa memutihkan lagi pabrik itu ya. Kemudian diolah menjadi kertas baru lagi. Kalau kertas yang sudah buram itu nanti bisa jadi macam-macam lagi, kardus bisa jadi. Itu loh, sekarang banyak kan kertas daur ulang yang malah mahal harganya. Kalau untuk kerajinan tangan itu kalau di Merbabu di Gramedia itu dijual kertas daur ulang malah lebih mahal harganya. Dan lain sebagainya. Kardus nanti dibuat menjadi kardus lagi. Dan kami juga mengirim kardus itu jadi pabrik daur ulang kardus yang memang nantinya membuat kardus lagi begitu. Materi kita kayaknya itu oke, tambah lagi ya, masih ada. Pengelolaan sampah terdiri atas 4 tahap. Yang pertama pengumpulan sampah, pasti Bapak Ibu di rumah mengalami itu. Pengumpulan, gitu, mengumpulkan sampah. Biasanya langsung dibuat di tempat sampah, gitu ya. Kemudian yang kedua pemilahan sampah. Supaya meringankan beban kita, nggak pakai 2 tahap ini jadi 1 tahap, maka saran saya di rumah itu tempat sampahnya macam-macam Bapak Ibu. Jadi yang untuk kertas sendiri, yang untuk plastik sendiri, supaya memudahkan meringkas kegiatan pilah sampah dan pengumpulan sampah. Kalau di instansi-instansi yang bagus, gereja kita belum melaksanakan, tapi tempat sampahnya baru 1 macam. Yang benar itu ini Bapak Ibu, 5 jenis warna tempat sampah. Ini untuk pilah ya. Kalau di rumah nggak ada ya tas kresek bagor gede gitu, banyak. Ini khusus untuk ini ditulisin. Jadi anak-anak juga diajari, karena memang masa depan bumi kita juga ada di pundak anak-anak juga kan. Gitu Bapak Ibu. Iya. Maaf itu fotokopi tak berwarna, boleh ditulis. Yang pertama bahan organik itu warna tempat sampahnya hijau. Iya.
Bahan anorganik warnanya kuning. Ada tulisannya di situ ya Bapak Ibu, saya nggak usah nyebut ya. Sampah B3 warnanya merah. Kertas warnanya biru, tempat sampahnya ya. Kemudian residu warnanya abu-abu. Residu itu artinya sampah yang udah nggak bisa diapa-apain lagi, yang sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Contohnya itu pembalut, diapers bekas, puntung rokok, kardus rokok itu udah nggak bisa. Terus styrofoam bungkus makanan itu sebetulnya bahaya loh Bapak Ibu kalau untuk bungkus makanan, karena itu daur ulang sampah yang sudah berkali-kali. Apalagi styrofoam, makanya styrofoam tidak boleh untuk membungkus makanan panas. Yang masih bersahabat, sedikit bersahabat itu apa? Tin wol apa ya? Kotak lepak plastik bening itu. Nah, tin wol itu hanya boleh dipakai 1 kali. Yang 2 kali untuk makanan dingin. Setelah itu buang. Sudah tidak boleh lagi. Kemudian ada 7 jenis sampah plastik di belakang. PVC, HDPE, PS, PET, yang harganya paling mahal itu PET Bapak Ibu. Polipropilen, PP, LDPE, kresek gitu ya. Kemudian lain-lain plastik yang berlapis yang dikombinasikan dengan tipe plastik lainnya seperti botol susu bayi yang mengandung BPA itu Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu baca sendiri, itu di situ sudah ada semua. Nah, sekarang kita balik lagi ke tahap pengolahan sampah tadi ya. Tahap ketiga, introduce Bank Sampah Berkah Pelangi Kasih. Ada saya, ada Bunia itu Bu Ronald dari wilayah Petrus, istrinya Pak Ronald. Kemudian ada Bu Luki dari Simon ada saya dan Bu Luki. Kemudian selain itu ada banyak yang mendukung kami kegiatan, Bu Kiki, Bu Kanti, Mbak Pontis dan lain sebagainya, dan teman-teman di lingkungan masing-masing. Itu yang bekerja di Bank Sampah Pelangi dan semua ibu. Belum ada bapaknya. Padahal kami butuh bapak untuk menjadi driver apa sih jenenge? Tosa. Karena kami punya Tosa, bantuan dari USAID ya. Tosa dan kontainer itu yang harus selalu penuh dengan sampah, harus. Target kami setiap bulan itu harus meningkat. Setiap bulan harus meningkat gitu. Dan meningkatnya 100 kilo naik terus setiap bulan. Itu Bapak Ibu, demikian materi dari saya. Sekarang saya akan ngajari sedikit pilah dengan permainan nggih. Bapak Ibu, perso sudah ada kertas-kertas tertempel di sini. Saya punya permainan. Monggo ambil ini ya, sing wis kulino ya mungkin. Satu aja, satu boleh 2. Monggo. Yuk ditaruh di bawah kertas. Jadi ada tertulis di sini nanti misalnya sepatu bekas itu masuk kemana ya? Sepatu bekas itu masuk ke jungle. Laku Bapak Ibu, ini yang memiliki nilai ekonomis. Yang saya ajarin, yang masif, yang bisa dijual. Ben orang ngepek-ngepeki gudang.
Oh iya. Ini jenggel mau. Ah itu. Ini di sini. Datang ya Bapak Ibu. Silakan bermain. Waktunya tinggal berapa menit Bu Yuli? Ini tahap akhir permainan kita. Kalau nggak kebagian berarti saya kurang bikinnya, maaf. Televisi masuk ke kekerasan. Apalagi? Ada pertanyaan? Sepeda kerasan. Bungkus mie instan residu. Bolan putus B3. Ayo cari biar gerak sedikit. Baca. Masuk kan? Beli ngono ra ya, beli. Kardus nih kok. Ini arsip. Ini pengenan kertas yang tanda Bu. Mainan anak Niki arsip. Terus naik marga. Loh, belum selesai. Kaleng roti kaleng. Ballpoint kerasan Pak. Rice cooker, kaleng roti mana? Rice cooker kerasan. Kertas folio. Arsip. Saset minuman residu. Botol obat B3. Ember bocor, emberan. Tembak Pak. PT. Mainan anak kerasan.